aja. Ada Otan loh di sini. Kayaknya ada kejadian luar biasa nih. Mau manjat apa ya kira-kira? Sampai repot-repot bawa tangga begitu. Teh mau nyari serang Triki sama Walet di sebelah mana ya? Sini tuh, langsung ke bawah. Waduh, ini jalan bawah sini, Teh. Iya, Tan. tapi Ini lihat tuh, jalan terjal banget, coba lihat. Ini gimana turunnya bawa tangga, Tan? iya ini tebing. Ke sana ke bawah langsung. Yakin, Mas Gondrong? Yakin, karena Kak. Udah sayang aja sama Mas Gondrong. Ayo Tan, kita ke bawah, gaskan Tan. Aman ya? Karaka di belakang Udah aja. tuh. Oke, siap. Maaf nih, bukannya meragukan ya. Tapi ini kan pantai selatan. Gak takut kegulung ombak nanti. Awas. Tan, Mas Gondrong masih kelihatan berani nih. Masa ada cewek Mas Gondrong kelihatan takut? Ayo Karaka, gaskan. Ayo, gaskan. Tapi hati-hati. Iya deh iya. Tapi tetap harus hati-hati ya. Jangan sampai salah pijakan. Jalannya curam banget. Niat mau bergaya, awas aja kalau sampai celaka. Ombaknya gede banget lagi. Teh, ini jalannya kemana Teh? Tuh, kapan gitu jalan nama? Lewat mana? Ini, lewat batu sini. Ya, lewat batu. Terus itu Pak itu tuh. Iya. Mana ada, Tan? Pak! Hei! Tapi nggak ada jalan lain, Teh, ini. Gak ada jalan lain yang ini jalannya ke sana. Ini satu-satu jalan lewat sini nih, Tang, kata Teteh. Gimana, Mas Iya. Gondrong, berani? Nah kan, ditanya malah bengong. Gimana? Masih mau lanjut gak nih? Katanya gak boleh kelihatan takut. Malu loh. Otan bilang juga apa? Karakter pantai selatan ya emang kayak gini. Ombaknya besar, gelombangnya juga tinggi. Arahin, Pak. Ini jalurnya susah banget. Jadi kita tuh posisinya ada di tengah-tengah, di antara tebing, antara atas bawah. Jadi harus penuh hati-hati dari setiap langkah-langkah kita. Takutnya kepleset ya, Teh ya. Iya. Ini kalau Teteh sudah biasa nih, tapi kalau Karaka baru nih. Jadi harus pelan-pelan banget. Jangan panik ya, karena sudah ada pendamping ahli nih. Siapa lagi kalau bukan Pak Iskandar yang sudah belasan tahun bergelut melawan rasa takut untuk mendapatkan penghasilan dari sarang burung walet. Sepertinya sudah sampai di titik pintu masuknya tuh Kak. Tapi sebentar deh, nggak salah tuh pintu masuknya. Gimana cara masuknya ya? Mas Gondrong, gimana nih? Bisa, Mas Gondrong? Agak takut sih, tapi kita coba dulu ya. Katanya harus kuat, nggak boleh takut. Ya deh, ya. Kalau ini sih bukan acting teman-teman. Mas Gondrong emang beneran takut. Benar-benar butuh perjuangan ya. Banyak banget resiko yang harus dilalui. Salut nih Otan sama Pak Iskandar. Semangat ya kakak-kakak. Otan tahu ini bukan hal yang mudah. Otan, masuk nih, berhasil nih. Hore! Akhirnya bisa masuk juga. Lain dengan Pak Iskandar tuh. Tanpa rasa takut dan kesulitan, sekejap sudah berhasil masuk ke dalam gua. Ini dia yang kita cari. Akhirnya bisa terlihat juga bentuk dan wujudnya sarang burung walet. Berbeda dengan sarang burung pada umumnya, sarang burung walet dihasilkan dari air liurnya yang secara bertahap akan mengeras dengan sendirinya. Air liur burung walet juga berfungsi sebagai perekat ke langit-langit atau dinding atas gua. Jadi nggak gampang jatuh. Air liur burung walet tentu berbeda dengan air liur biasa. Air liur ini terbuat dari protein yang juga punya kandungan mineral, kalsium, kalium, zat besi, hingga magnesium. Wah, banyak juga ya kandungan nutrisinya. Kalau gitu, ayo teman-teman, kita bantu Pak Iskandar dan Mas Gondrong mengambil sarang waletnya. Menurut Pak Iskandar, ada beberapa jenis panen yang bisa dilakukan. Salah satunya mengambil sarang sebelum burung walet bertelur.
Secara kualitas, sarang tipe ini paling bagus karena masih bersih, belum terkotori oleh bekas telur, juga bulu-bulu halus si anak burung. Untuk mendapatkan sarang seperti ini, diperkirakan butuh waktu 40 hari sekali. Ada juga tipe panen tetesan, yang artinya sarang sudah dipakai oleh burung untuk bertelur dan menetaskan telur, bahkan sampai anaknya keluar dari sarang. Makanya perlu waktu sekitar 100 hari lebih untuk bisa menantikan panen seperti ini. Kualitas sarang ini dinilai kurang bagus, dipastikan tidak lagi bersih dan banyak kotoran di dalamnya. Tapi regenerasi burung walet berjalan dengan baik dan sempurna. Jadi tetap terjaga keberlangsungan hidupnya. Keren. Pak, sini Pak. Ya. Tuh, udah jadi Pak. Itu mah belum, Mas Godong, itu kan masih ada anak belum lepas. Oh jadi ini Nah, nggak boleh itu. Oh nggak boleh? Nanti kalau diambil nanti si burungnya kan mati. Oh iya. Jadi nanti biarin aja biar nanti udah lepas baru kita panen. Oh iya. Kita nyai lagi Mas Godong. Nah, ini salah satu contoh sarang burung walet jenis panen tetesan. Tunggu sampai anak burungnya lepas dari sarang, baru boleh diambil sarangnya. Udah paham kan Mas Gondrong? Awas ya, jangan sampai salah ambil lagi. Ngambil sarang walet juga nggak boleh sembarangan masuk karena ada jam-jam tertentu Pak ya. Iya. Kayak sekarang nih antara jam pagi hari sampai sore hari. Kenapa? Karena induk-induknya atau burungnya lagi pada di sarang, lagi nggak ada di sarang. Benar Pak? Iya. Karena kalau ada di sarang kenapa Pak? Ya nanti kan stres. Kalau ada di sarang, burungnya stres. Kalau burungnya stres, dia nggak mau untuk bersarang lagi. Begitu Pak ya? Jadi memang harus nunggu sampai gua benar-benar kosong dari induk walet, biar kedatangan kita nggak dianggap mengganggu. Yuk kita sekarang keluar dulu ya. Kita keluar dulu. Karena di sini emang agak sedikit ngap. Bernafasnya agak susah. Ya. Ya. Oke. Otan jadi penasaran nih, dapat berapa banyak Pak sarang burung waletnya? Cuma ini hasilnya nggak seberapa banyak ya, nggak seperti yang kita harapkan. Sebetulnya banyak faktornya Pak ya. Banyak faktornya, yang harusnya ada sekitar 40 sarang sekali panen, tapi ini sekitar cuma ada berapa ini? 12. Belasan ya, cuma ada belasan. Itu apa aja Pak faktornya kira-kira Pak? Yang mungkin faktor utamanya faktor cuaca Mas. Cuaca ya. Udah mulai kita marukan sekarang. Walah, resiko lain yang sudah biasa Pak Iskandar terima. Hasil tidak sesuai dengan harapan. Nggak cuma bulu-bulu yang nempel nih di sarang walet ini, tapi juga yang warna-warna selain warna putih itu harus dibuang Pak ya, karena bisa mempengaruhi harga. Gitu. Ya Pak ya? Harga jual sarang walet memang sangat tergantung dari kualitasnya. Belum lagi hasil panen yang tidak sebanyak resiko yang dilalui. Pak Iskandar adalah satu dari sekian banyak masyarakat yang konsisten dengan sarang burung walet. Walau kadang harga tidak stabil, manfaat dan khasiat sarang burung walet sangat banyak loh. Makanya permintaan dari industri tanah air bahkan luar negeri tidak pernah sepi. Keren! Buaya memang terkenal ganas teman. Wajah dan penampakannya bisa dibilang menyeramkan. Iya nggak sih? Tapi ternyata ada loh yang menganggap buaya sebagai hewan yang sakral. Bahkan bagi masyarakat tertentu, buaya dianggap sebagai nenek moyangnya. Di Sungai Tabalar Muara, Kabupaten Berau misalnya, oleh orang setempat, buaya dianggap leluhur para warga. Ya, boleh dibilang disamakan oleh nenek moyang mereka. Warga setempat pantang menyebut kata buaya. Sebagai gantinya, mereka akan menyebut buaya sebagai julukan nenek. Bagi orang setempat, jika ada yang menyebut kata buaya, hal itu bisa jadi pertanda akan ada korban jiwa akibat keganasan si buaya di wilayah Sungai Tabalar Muara. Wewe, Otan gak bisa salah sebut kalau di sini. Menurut para tetua setempat, warga juga meyakini ada berbagai pantangan saat berada di sungai. Misalnya, warga dilarang sesumbar. Warga juga tidak boleh mandi di sungai tanpa busana. Selain itu, warga juga dilarang mencuci kelambu di sungai. Tidak hanya itu, warga juga dilarang menggunakan panci sebagai gayung saat mandi di sungai. Apabila melanggarnya,
semua pantangan itu akan membuat buaya penunggu sungai marah. Karena dianggap sebagai leluhur, warga setempat juga tak mau memburu buaya. Hal serupa juga ada di daerah Sulawesi. Beberapa masyarakat suku Bugis punya kepercayaan bahwa sebagian dari leluhur mereka berwujud menyerupai buaya. Keyakinan tersebut telah melekat dari generasi ke generasi. Sampai saat ini pun menganggap buaya yang ada adalah nenek moyang mereka. Maka, sebagai bentuk penghormatan, mereka melakukan sebuah ritual pemberian sesaji di tepi pelabuhan atau dermaga. Tradisi ini disebut tradisi bebuang. Sesaji biasanya berisi ayam putih yang masih hidup, telur, sejumlah uang, pisang, dan makanan. Selain sebagai bentuk penghormatan, masyarakat percaya tradisi ini bertujuan untuk meminta keberuntungan serta menghindari kesialan dan bencana, terutama untuk generasi suku Bugis yang hendak menikah, hamil 7 bulan, dan sebelum melahirkan. Kepercayaan orang Bugis ini tertuang dalam kisah epos Ila Galigo yang termasyhur itu loh. Bahkan dalam bahasa Bugis, sebutan untuk buaya adalah Tori Salok, yang berarti orang yang tinggal di sungai. Karena buaya dianggap saudara, maka orang Bugis juga percaya bahwa tempat tinggal berupa sungai harus selalu dirawat dan dipelihara. Ini dibuktikan dengan kebiasaan orang Bugis zaman dahulu, membangun rumah berhadapan dengan bantaran sungai. Wah, kalau tujuannya untuk menjaga sungai agar tetap terawat dari kekotoran dan tetap lestari sih, Otan setuju banget. Teman di rumah juga setuju kan? Terlepas benar atau tidaknya suatu mitos, Otan sih percaya. Mungkin ini cara orang dahulu untuk merawat suatu nilai yang baik dan luhur dalam masyarakat. Wah, ada yang mau bersih-bersih saluran air nih. Otan bantuin ya, Kak. Tunggu sebentar. Kok bersih-bersihnya pakai jaring sih? Wih, banyak ikannya. Kirain lagi bersih-bersih. Ternyata lagi pada mau panen ya. Otan gak nyangka banget. Ternyata saluran air bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan nila, teman. Tuh, mana ikannya gemuk-gemuk lagi. Budidaya ikan menggunakan air mengalir seperti saluran irigasi ini memang baik untuk kesehatan ikan. Kandungan kadar oksigen pada air mengalir lebih banyak dibandingkan kolam yang tidak mengalir. Kakak-kakak dari Bendung Lepen Giwangan Yogyakarta ini sudah memulai usaha budidaya ikan nila sejak tahun 2019. Tadinya, saluran air sepanjang 800 meter ini penuh sampah loh teman. Tapi, berkat inisiatif pemuda setempat, saluran air tidak hanya disulap menjadi bersih, tetapi ekosistem air tawar kembali berkembang. Salah satunya dengan budidaya ikan nila ini. Dalam sekali masa panen, kampung ini bisa memanen 2000 kg ikan nila loh. Wih, banyak banget ya. Otan kebagian gak ya? Teman-teman tahu nggak kalau ikan nila adalah salah satu ikan invasif tersukses di dunia? Hal ini dikarenakan ikan asli benua Afrika ini memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik dengan lingkungan barunya. Salah satunya adalah kemampuan memenuhi kebutuhan utama hidupnya. Apalagi kalau bukan makan. Nah, sekarang kita lihat aja yuk kemampuan makan sobat Otan yang satu ini. Kak Debbie, bantuin Otan ya Kak. Oke, pertama kita coba menggunakan lumut ya. Wih, nilanya langsung merespon teman. Tuh, langsung dilahap, gak pakai mikir. Oke, lanjut deh. Sekarang giliran cacing ya. Kalau cacing sih pasti mau deh. Ini biasa digunakan sebagai umpan pancing. Nah, kan bener, sesuai dengan prediksi Otan. Ya udah, umpan selanjutnya yuk. Hah? Jangkrik? Kak Debbie serius nih? Ini ikan loh Kak, bukan reptil. Ya udah yuk kita coba aja. Wih, dimakan loh. Ya ampun sob, kamu lapar apa doyan sih sampai jangkrik dimakan juga? Nah, yang terakhir adalah kangkung. Ya betul, kangkung.
Ayo tebak, kira-kira ikan nila mau makan kangkung nggak ya? Wih, langsung banget dilahap sob. Kamu nih kan tapi kok geregas banget ya, semua dimakan. Ikan nila memang merupakan omnivora teman, alias pemakan segalanya. Hal ini membantu mereka beradaptasi di lingkungan barunya. Gak heran kalau sobat Otan ini bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik, meski jauh dari daerah asalnya. Kermaks kamu sob, keren maksimal. Tapi Otan gak mau traktir kamu di restoran Padang ah, pasti nanti dihabisin semua. Teman, tahu nggak kalau ikan nila termasuk ikan yang galak? Sobat Otan ini punya sifat teritorial teman, terutama ketika nila betina sedang berada pada fase bertelur. Dia akan sekuat tenaga menjaga kubangan yang telah dia buat. Lihat saja ketika Sobat Otan ini mengusir tamu-tamu yang tidak diundang ini. Si jantan akan sigap menjaga wilayahnya agar si betina bisa bertelur dengan tenang. Selain dari tamu-tamu yang tidak diundang, nila juga suka menjaga kebersihan wilayahnya loh. Lihat saja, lubang yang telah dibuat akan selalu bersih. Ikan nila akan menyingkirkan benda-benda asing seperti sampah menggunakan mulutnya. Widih, rajin banget sih kamu sob. Keren maksimal. Satu lagi fakta unik Sobat Otan yang satu ini. Teman-teman tahu nggak kalau induk nila merawat anak-anaknya di dalam mulut? Jika ada ancaman atau sesuatu yang membahayakan, induk nila akan memasukkan anak-anaknya ke dalam mulut. Ikan nila ini bisa menampung anak-anaknya hingga 200 ekor loh. Selain itu, Sobat Otan ini juga mengerami telur dan menetaskannya di dalam mulut, atau dikenal dengan mouth breeding. Anakan ikan nila yang sudah menetas akan berada di mulut induknya selama 3 hari. Dan selama itu pula, induk nila akan berpuasa. Wih, benar-benar kasih ibu sepanjang masa ya teman.